Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil ijzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadatan ni'amah. Bil hali wal ma'al asyhadu an la ilaha illallah dzul mani wal ibdal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munkiru minad dolal wa da'i ila asrafil hisal wa mubayyinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi hari'al. Amma ba'an, hadirin wala hadirat rahimakumullah. Sehat semuanya Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti melalui qudrah dan iradahnya, yang pasti melalui taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa duduk di sini, bisa berkumpul di sini. Kami berharap mudah-mudahan dengan duduk berkumpulnya kita di sini akan menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kami berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi satu ciri, menjadi satu alamat akan dikumpulkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Begitu juga tidak lupa saya sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa beliau berjuang untuk bagaimana umat-umatnya semuanya masuk surga. Sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga. Tapi kata Nabi, ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi. Pada awalnya, pada dasarnya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga. Tapi kata Nabi, ilaman aba. Kecuali orang yang aba. Kecuali ada orang yang tidak mau. Kaget kan sebagian sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa orang yang tidak mau? Pada dasarnya siapapun juga orangnya merindukan surga, menginginkan surga, karena surga ini satu tempat keindahan, satu tempat kenikmatan. Tapi ada orang yang tidak mau masuk surga. Akhirnya Nabi menjawab daripada pertanyaan sebagian sahabat, wa ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawabnya, man ata'ani dahulul jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti akan syariat-syariatku, itu orang akan masuk surga. Tapi sebaliknya, wa man asani, barang siapa yang tidak mengikuti aku, itu sampai dengan maksiat kepadaku, kata Nabi, faqad aba, maka itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Na'udzubillah, sum'adzubillah. Bapak Ibu sekalian, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada sekolah-sekolah yang maaf seolah-olah mewajibkan kepada orang tuanya juga ikut sekolah. Ini jarang-jarang Pak, Masya Allah. Maksudnya apa? Sekolah di sini maksudnya agar supaya ada bekerja sama untuk mendidik anak-anak. Karena tadi saya lihat daripada moto ya, kenapa Bapak Ibu semuanya harus ikut sekolah? Karena itu
yang dialami oleh saya sendiri. Saya di pesantren, saya banyak santri-santri. Jadi bagaimanapun kita mendidik anak-anak, itu kalau tidak ada bekerja sama dengan orang tuanya itu susah untuk berhasil. Contoh misalkan kita terus mendidik anak, cuman yang namanya sekolah, begitu juga pesantren, apalagi maaf di sana banyak orang-orang yang taruhlah masyarakat yang cuman mungkin ngajinya 1 jam 1 jam, tapi kebanyakan kan di rumah ya, di rumah. Nah ini sangat sulit, sangat susah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh kalau tidak ada bantuan dari orang tua yang di rumah. Sangat-sangat sulit. Saya bisa melihat daripada hasil-hasil apabila misalkan anak-anak santri ataupun anak-anak sekolah kita, kalau ada orang tuanya juga mengikuti atau memberikan kebaikan-kebaikan, arahan-arahan kepada anak-anaknya, itu hampir 80% itu banyak menjadi anak-anak yang berhasil. Tapi kalau maaf, orang tuanya cuma menyuruh sekolah saja, cuma cukup memberikan biaya saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana anak-anaknya juga di rumah, itu maaf. Karena kebiasaan yang paling berat, kebiasaan yang menjadikan karakter anak-anak kita ini kebiasaan di rumah, Pak. Karena banyak waktunya, gitu. Banyak waktunya. Yang namanya sudah menjadi karakter, yang namanya menjadi satu sifat karena dengan maaf pendidikan orang tuanya kurang begitu memperhatikan, itu susah dirubah walaupun dengan pelajaran apapun. Sangat sulit untuk dirubahnya. Satu contoh, maaf Pak. Kita memberikan contoh misalkan seekor kucing, Pak. Kucing liar, maaf, ataupun kucing lah yang biasa suka makan tikus tuh. Dari kecilnya makan tikus, makan tikus. Nah, kucing ini kita ambil di rumah kita, diberikan pelajaran agar supaya jangan makan tikus lagi. Kita beri ikan, kita beri ini, kita beri ini. Coba bisa dilihat atau bisa betul-betul dibuktikan. Ketika kucing yang biasanya makan tikus, kita kucing beri pelajaran dengan makanan ikan atau apa. Ketika kucing lagi makan ikan, terus tiba-tiba ada tikus lewat, itu pasti ngejar tikus. Kenapa? Kebiasaannya seperti itu. Nah ini sangat sayang anak-anak kita usia-usia seperti usia-usia sekolah SD, Pak. Ini yang namanya golden time. Jadi waktu-waktu mas anak-anak kita pendidikan agar supaya menjadi karakter yang hebat, yang bagus akhlaknya itu usia-usia itu. Kalau sudah usia-usia itu mendapatkan pendidikan yang baik daripada orang tuanya dan gurunya khususnya, itu insya Allah ketika remajanya, ketika dewasa itu akan menjadikan satu karakter yang baik. Akan menjadi satu akhlak-akhlak yang terus ke depan. Karena ini sangat-sangat perlu sekali. Walaupun misalkan, Pak Ustadz, saya itu terus terang, saya kalau secara bahasa saya ini dulu misalkan kurang begitu datang ke pengajian, tapi saya berharap anak-anak saya itu ingin menjadi anak-anak yang soleh, ingin jadi anak-anak yang disebutnya sukses, ya. Sukses dunia akhirat. Nah, tetap di sini Pak, sebagai orang tua kita tetap harus ada bekerja sama. Jadi saya ini bisa buktikan karena saya lihat santri-santri sendiri Pak. Jadi ketika orang tuanya yang memberikan arahan, taruhlah misalkan di rumahnya, misalkan kalau anak-anaknya begini begitu, ada memberikan arahan-arahan. Secara langsung memberikan contoh aja. Contoh-contoh yang baik itu sangat mudah. Karena anak-anak tidak akan jauh, pasti akan mengikuti orang tuanya. Dikatakan kalau secara bahasa yang namanya buah tidak akan jatuh dari tangkainya jauh. Pasti dekat di situ. Kita melihat contoh misalkan, kalau kita lagi menggunakan sepeda atau motor yang rusak, Pak. Kita megang obeng, megang apa. Anak-anak kita ikut kan? Dia pasti ngikutin kan? Ambil kalung, obeng, ngikutin. Ini nggak bakal kemana. Karena kata Nabi, pakai nalgir kodasasun. Maka sesungguhnya keringat ini akan turun. Ya, akan turun. Maka ketika kita misalkan guru-gurunya baik, insya Allah
terus orang tuanya, maaf, orang tuanya juga sambil apa? Ikutin bagaimana apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, itu Masya Allah akan menjadikan satu keberhasilan. Karena tidak ada satu keberhasilan orang tua sangat bahagia melebihi daripada ketika anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, anak yang menjadikan kebahagiaan dunia akhir. Makanya kembali kepada tadi, saya sangat bersyukur masih ada sekolah-sekolah yang mengajak kepada orang tuanya ikut sekolah, walaupun sebulan sekali ya, walaupun sebulan sekali ini, Masya Allah. Karena ini sangat betul-betul membantu menunjang akan keberhasilan. Ya, akan keberhasilan. Saya kemarin terinspirasi, mungkin Bapak Ibu ada yang melihat tuh, itu di acara apa tuh, ada adik kakak walaupun ada keturunan Chinese ya, tapi memang di Indonesia, jadi termasuk masih orang Indonesia, itu sampai mendapat medali-medali di dunia itu. Bukan medali-medali biasa, kita malah internasional sampai banyak sekali. Tapi ketika ditanya keberhasilan, itu anak-anak Masya Allah bilangnya. Jadi walaupun setingkat apapun kepintaran kita, tapi kalau tidak ada pendidikan dari orang tuanya, khususnya di rumah itu tidak akan berhasil. Makanya dikatakan sampai-sampai juga apa yang dikatakan ilmu qoblal adab. Jadi adab itu harus belajar adab dulu sebelum ilmu. Nah ini yang diharapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang di sekolah diajarkan adab-adabnya, adab-adab anak, kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu. Itu insya Allah tidak akan kemana setelah dewasa. Jadi kata dua orang yang adik kakak itu yang mendapatkan medali-medali sampai medali-medali internasional, ini ternyata ada pendidikan dari orang tuanya yang sangat bagus dari waktu-waktu kecilnya. Jadi diberi adab, diberi pendidikan. Makanya kata Nabi Rasulullah SAW, ta'adab ordakum qabla ilmu. Berilah adab, berilah pendidikan, tata krama sebelum anak-anak mendapatkan ilmu. Kalau sudah karakternya bagus, akhlaknya bagus, itu sangat gampang. Dan yang paling berharap membentuk karakter kebaikan ini, insya Allah ketika sudah terbentuk, itu sampai kapanpun akan baik. Karena kebiasaan ini tidak bisa dikalahkan dengan pelajaran. Makanya kebiasaan-kebiasaan ini yang paling. Kita sehebat apapun pelajaran, kita akan kembali ke kebiasaan-kebiasaannya. Ya, karena pelajaran ini sangat susah pelajaran ini. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan, kalau dari kecil sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya, akhlaknya itu sudah biasa, sudah tidak berat lagi. Satu contoh, misalkan anak-anak kita dididik di sini khusus dalam urusan pelajaran-pelajaran agama ataupun pelajaran sekolah, terutama misalkan pendidikan sholat, ya pendidikan agar bisa bagaimana menjadi orang yang bisa sedekah ke depannya, menjadi orang-orang yang baik menjadi. Nah ini kalau bukan diterapkan dari masa-masa kecil itu benar-benar susah. Jadi kalau yang namanya sudah kebiasaan dari kecil, ini tidak akan berat. Seberat apapun misalkan amal-amal kita, tapi dengan biasa itu tidak akan susah. Jauh tidak akan terasa jauh, berat tidak akan terasa berat, terasa ringan. Ini dari kecil. Jadi di sini mungkin sekali lagi saya tetap merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih ada sekolah-sekolah yang betul-betul memperhatikan. Karena kata tadi, apabila orang tua kurang juga memperhatikan anak-anaknya, itu untuk mencapai keberhasilan itu mungkin sekian persen. Tapi ketika ada bekerjasama antara orang tua dan gurunya, orang tuanya juga misalkan maaf walaupun sebulan sekali ikut sekolah, ikut ngaji, insya Allah. Ya. Karena kata Nabi Rasulullah SAW, Nabi mengatakan lisanul hal abdul min lisanil maqal. Lisan kelakuan itu lebih utama daripada lisan yang diucapkan. Maksudnya bagaimana? Kelakuan kita sebagai orang tua, kebiasaan-kebiasaan orang tua ini kepada anaknya itu akan lebih cepat ya menjadikan satu pelajaran daripada maaf misalkan orang tua kita menyuruh ini, tapi tidak diawali dengan orang tuanya.
tidak dikerjakan oleh orang tuanya. Itu sangat sulit. Malah kita mungkin akan malu ketika mohon maaf. Ketika misalkan kita menyuruh sholat kepada anak-anak kita. Tapi maaf, kita tidak sholat. Ini sangat sulit. Apakah mungkin nanti tidak lebih sakit hati ketika anak membalikan bahasa kita? Bapak menyuruh saya sholat, tapi Bapak enggak. Makanya ini lisanul hal, kata Nabi, kelakuan ini lebih akan afdol, lebih akan baik, walaupun tidak diucapkan, karena anak ini akan mengikuti daripada kebiasaan bapak-bapaknya. Ini Masya Allah. Ini maksudnya ini sekolah. Ya. Maksudnya sekolah mengadakan bapak ibu atau orang tua orang tuanya ikut sekolah ini. Bangga nggak kalau mempunyai anak yang soleh? Bangga ya. Karena kalau mempunyai anak yang soleh ini betul-betul akan mengangkat derajat dunia dan akhirat untuk orang tuanya. Kita menjadikan anak yang soleh ini Masya Allah, ini satu kebaikan tak terhingga. Ada satu riwayat Pak, ada satu bapak, mungkin kalau dalam bahasa kasarnya ini, bapak ini ahli kejelekan. Tidak ada satu tempat kejelekan, tidak ada satu kejelekan yang tidak dikerjakan. Masya Allah. Nah ini kebenaran si bapak ini punya anak kecil. Anak kecil. Tapi mungkin si bapak ini sejelek apapun, tapi tetaplah mungkin nama anaknya atau kepada anaknya jangan, agar supaya anaknya mengikuti bapaknya. Kan? Pasti mengajarkannya kebaikan. Nah si bapak ini pernah mengajarkan ya, Al-Fatihah ketika mau tidurnya, ketika mau mengajarkan Al-Fatihah. Gitu. Walaupun anak ini Al-Fatihahnya masih terbata-bata, masih belum baik, cuman sangat disayangkan, naudzubillah, bapaknya tidak lama meninggal. Padahal mengajarkan Al-Fatihahnya belum benar. Ya. Nah, akhirnya alhamdulillah ibunya sangat baik mengurus anaknya ini, sampai anaknya ini diajarkan Al-Fatihah yang baik. Ya maaf, mungkin kalau yang namanya ahli maksiat, ahli durhaka, kita mungkin punya gambaran, ya punya gambar nih bapaknya masuk neraka misalkan, punya gambaran seperti itu. Ya. Tapi dengan riwayat itu memang seperti itu. Bapaknya dengan ketidakbaikannya, dengan maksiatnya, dengan durhakanya kepada Allah ada di neraka, seolah ada dalam penyiksaan. Tapi Masya Allah ketika anaknya terus tumbuh dewasa, bukan sampai dewasa, baru kecil mungkin sudah, kalau bahasa Sunda sudah bentesnya, sudah bisa membaca Al-Fatihah. Ini Masya Allah, dengan bisa membaca Al-Fatihahnya anak ini, sampai bisa mengangkat bapaknya yang tadinya disiksa itu, sampai siksaannya sampai jadi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini bapaknya pernah mengajarkan Al-Fatihah walaupun belum beres. Ini Pak, Masya Allah. Ini dikatakan di dalam kitab Al-Firdaus ya. Jadi ada hasiah-hasiah ataupun riwayat-riwayat ulama-ulama terdahulu. Jadi bagaimana manfaatnya kita memberikan kebaikan kepada anak. Apalagi Masya Allah, anak dibawa ke sini disekolahkan. Di sekolah di sini paling khusus sekali biar anak-anak menjadi ahli sholat, menjadi anak-anak ahli ngaji, menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak ataupun tingkah laku ataupun akhlak yang mulia. Dengan bantuan bapaknya, walaupun maaf tidak seberapa, mungkin bapak cuma bisa membiayai, kita pasrahkan kepada guru-gurunya, asal satu bekerja sama. Ini bagaimana kebaikan seorang bapak yang seperti ini. Tadi jangankan bapak yang baik, bapak yang tidak baik. Dari satu riwayat mengajarkan Al-Fatihah walaupun tidak benar, keburu meninggal. Terus sampai sama ibunya dididik Al-Fatihahnya benar, karena ada satu pengajaran tadinya kepada anaknya. Itu Masya Allah, siksaan bapaknya jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kenikmatan daripada kebaikan anaknya. Alhamdulillah wa syukur Allah. Yang mungkin kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu begini mah, yang paling khusus belajarnya bukan kita belajar harap, belajar huruf ya enggak, tapi kalau bahasa Sunda mah belajar hirup ya. Belajar hirup, bukan harap, bukan huruf. Wah repot kalau kita
Ya usia-usia begini mana repot kita bekerja ya, mana repot kita mengais maisha kehidupan untuk membayar istri dan anak, terus harus belajar huruf, kan repotnya. Nah, untuk bapak-bapak mah dan ibu-ibu yang sudahlah, nanti untuk huruf dan harapan nanti ada guru-guru di sini, bapak-bapak belajar hidup. Maksud belajar itu bagaimana? Ya, belajar kita mencari bekal untuk kita kehidupan yang lebih abadi. Betul nggak bapak-bapak? Betul? Betul. Ini alhamdulillah wa syukur. Kembali kepada tadi. Jadi terus terang saya sangat bersyukur karena saya baru pertama diundang oleh sekolah-sekolah yang mana masya Allah tujuannya sangat baik Pak. Ya, tujuannya sangat baik mengundang Bapak Ibu seolah diwajibkan sekolah walaupun sebulan sekali. Ini buat keberhasilan anak Bapak Ibu semuanya. Bukan untuk apa enggak. Dan kita juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sebulan sekali kita mendapat pencerahan, mendapat pendidikan. Di balik kesibukan-kesibukan kita bekerja, di balik kesibukan-kesibukan kita mencari ekonomi yang memang itu juga wajib, tapi sisihkan. Karena tetap bagaimanapun juga anak ini yang menjadi tanggung jawab besarnya itu orang tua. Ya, tapi insya Allah dengan kita memberikan biaya, dengan kita memberikan apa kepada anak-anak, ini hasilnya bukan buat anak-anak, tapi buat kita nanti. Jadi sangat beruntung lah Bapak Ibu sekalian yang betul-betul bisa bekerja sama dengan guru-gurunya agar supaya anak-anak kita menjadikan anak-anak yang sukses, terutama sukses dunia akhirat. Bukan saja sukses dunia, kalau sukses dunia saja Pak itu naudzubillah. Banyak orang anak-anak yang sukses, tapi setelah suksesnya menjadikan pembantu kepada orang tuanya. Padahal dengan sukses urusan dunia. Karena apa? Tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya akhlak. Itu banyak sekali seperti itu. Bagaimana sakitnya orang tua walaupun kelihatan anak-anaknya berhasil dalam urusan dunia, tapi bagaimana kalau melihat anak-anak yang tidak beradab, berakhlak kepada orang tua? Sakit. Tapi walaupun misalkan urusan dunianya tidak besar ataupun tidak banyak, sedikit, tapi mempunyai adab akhlak yang mulia kepada orang tua, itu nikmat. Terutama mempunyai anak-anak yang soleh. Nikmat itu nikmat itu kan. Ini aset dunia ya, jelas. Jadi sekali lagi ini yang diharapkan. Terutama mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika menginginkan anak kita sukses dunia akhirat, terutama menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlak, itu bapak-bapak khususnya yang mencari ekonominya, perhatikan urusan mencari nafkahnya. Jangan sekali-kali misalkan kita mencari nafkah dari tempat atau hasil yang haram. Jangan sekali-kali, hati-hati. Itu sama dengan kita ketika misalkan usaha kita, kasar kita, dagang kita memakai jalan yang tidak benar, itu tidak mungkin, mustahil anak menjadi anak yang soleh. Karena apa? Hasil daripada usaha kita. Terus misalkan kita diberi makan anak-anak kita dengan harta yang haram, itu sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, man akal haram asad jawarihum sa'an abad. Barang siapa yang makan makanan haram, makanan haram itu maksudnya begini Pak, ini halal, tapi kalau misalkan jalannya, usahanya membelinya dengan harta yang hasil daripada hasil jalannya keluar daripada syariat, itu tetap haram. Walaupun makanannya makanan halal, tapi kita mengais rezekinya, ngambil rezekinya ya, dengan jalan yang tidak halal, itu bisa jadi haram. Kita kasih makan anak-anak kita, anak-anak kita ataupun istri kita, ini jauh. Karena tadi mustahil anak-anak kita atau istri kita menjadi istri-istri ataupun anak-anak yang soleh dan soleh, mustahil. Karena kata Nabi, siapapun orangnya ketika ada masuk barang haram, ini asab jawarihu sa'an abad. Ini anggotanya nanti dianggap maksiat, dianggap durhaka kepada Allah sa'an abad. Apa dia menginginkan maksiat ataupun tidak, dianggap maksiat. Apalagi ngeri melihat hadis Nabi Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah damun walahmun nabata syuhdi.
Tidak akan masuk surga seseorang apabila darah dagingnya dibesarkan daripada harta yang haram. Tidak akan masuk surga seseorang yang mana darah dagingnya itu besar daripada harta-harta yang haram. Nah, untuk ngeri. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam usaha ini, hati-hati. Ini anak-anak kita. Kita memberi makan kepada anak-anak kita dengan hasil yang haram. Bagaimana jadinya? Tapi ketika kita betul-betul, Bapak Ibu sekalian, yang mencari rezekinya, yang mencari maisahnya untuk anak-anak kita dengan yang halal, betul-betul halal, ini Masya Allah. Ini sangat berkemungkinan, sangat mungkin hampir 100% anak-anak kita akan jadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak-anak solehah. Karena kata Nabi, man akalal halal. Barang siapa yang memakan makanan yang halal. Ini taat jawarihu sa'an abad. Jiwa raganya dianggap taat. Sa'an abad. Walaupun misalkan anak ini tidak taat karena makanannya makanan halal, itu dianggap taat. Masya Allah nih. Kebaikan daripada makanan-makanan yang masuk ke diri kita. Ketika makan halal, kita walaupun tidak taat, misalkan, ini tetap jiwa raganya dianggap taat. Karena di dalamnya itu halal. Tapi kalau makanan-makanan yang haram, ini naudzubillah, tidak maksiat, tidak durhaka, tapi tetap dianggap durhaka. Karena apa? Di dalamnya ada barang-barang haram. Ini satu kunci buat anak-anak kita. Agar supaya menjadi anak yang sukses, anak yang baik. Dari pelajaran sekarang, ya Allah, ya Karim. Kalau kita tidak betul-betul memperhatikan daripada usaha kita, terutama buat anak-anak. Kalau dulu nih ibu-ibu, maafnya, zaman dulu, kalau bapak-bapaknya mau usaha itu betul-betul tahu. Bapak-bapaknya usahanya apa, harus tahu, Bu. Jangan sampai ibu-ibu misalkan diberi bapaknya bonus, alhamdulillah, tapi tidak tahu itu bonus dari mana. Harus tahu itu, harus tahu. Dari mana dihasilkannya, dari mana dia harus tahu. Ya. Ibu mau nggak kalau misalkan ibu dimasukkan ke neraka? Mau nggak? Enggak kan? Diberi makan, diberi bonus, tapi itu barang-barang yang haram, itu sama dengan memasukkan ke perut ibu. Kata tadi, sama dengan membesarkan daging dan darah ibu dari barang yang haram. Kata Nabi, la yadkhulul jannah damun wala tidak akan masuk surga seseorang darah dagingnya yang dibesarkan daripada makan yang haram. Na'udzubillah subhanallah. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu di sini semua insya Allah memberi teladan-teladan yang baik buat anak-anaknya. Kenapa saya yakin? Karena siap ikut pengajian, siap sekolah ini Masya Allah. Dan bukan saja itu kebaikan buat anak-anak kita. Kita berangkatnya dari rumah Pak, walaupun sebulan sekali. Kata Nabi Rasulullah SAW, man kharaja fi baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Untuk apa? Litolabul ilmi. Untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk sekolah lah. Ya. Jadi man kharaja fi baitihi litolabul ilmi, bahwa fisabilillah. Orang ini dianggap berada di jalan Allah. Hatta yarji'an, sehingga sebelum pulang lagi ke rumah ini terus-terusan kita dianggap fisabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian yang siap hadir pada kesempatan ini dan juga siap ke depannya mengikuti sekolah sebulan sekali, ya, karena ini buat kebaikan, terutama kebaikan anak-anak kita. Karena kalau kita melihat anak-anak kita, melihat sebagai anak, melihat kepada orang tuanya, ikut ngaji juga, ikut sekolah juga, ini kata tadi, anak-anak tidak akan jauh ikuti daripada orang yang pasti akan jauh, walaupun tidak dengan berkata-kata. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami juga sering melihat daripada secara langsung, ya, keberhasilan anak ini yang paling besar daripada perjuangan orang tuanya. Jadi bukan itu saja, tadi kita mengais rezekinya di tempat ataupun di jalan-jalan yang bersyariat ataupun halal. Bukan itu saja,
Yang keduanya mungkin Bapak Ibu sekalian berkeinginan ya. Berkeinginan bagaimana agar supaya rezeki-rezeki halal itu menghampiri kita. Berkeinginan nggak? Ya. Mungkin kami di sini akan memberikan tips, ya, memberikan jalan daripada jalan syariatnya yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang akan memudahkan kita menghadapi kehidupan ini yaitu yang paling ampuh yaitu dengan jalan takwa. Ya, dengan jalan takwa. Karena rezeki ini perlu diketahui bahwa rezeki ini, kata Al-Imam Ghazali, rezeki ini ada 4. Rezeki ini ada 4. Pertama, kalau bahasa Arabnya, pertama rezeki ada yang disebut rezeki madmun. Rezeki madmun. Yang kedua, ada rezeki yang disebut rezeki maksum. Yang ketiga, ada yang disebut rezeki, pertama tadi apa? Madmun. Yang kedua, maksum. Yang ketiga, mamluk. Yang keempat, rezeki mau'un. Ya. Pertama, rezeki madmun. Yang kedua, rezeki maksum. Yang ketiga, rezeki mamluk. Yang keempat, rezeki mau'un. Ya. Pertama, rezeki madmun. Apa artinya madmun? Itu rezeki yang dijamin. Jadi sebenarnya kalau urusan rezeki itu ada rezeki madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Malah Allah memberikan rezeki sebelum kita diciptakan. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, ketika kita usia berapa bulan di perut ibu? 4 bulan 120 hari, itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat fayanfuhu fi ruh, itu sampai malaikat ditugaskan oleh Allah meniupkan ruh, itu usia ketika kita 4 bulan ya, atau 120 hari. Dan bukan ditiupkan ruh saja, tapi malaikat ini disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat 4 perkara. Pertama, disuruh dicatat oleh malaikat bikat rizkihi, ditulis rizkinya. Ini madmun sudah dijamin. Disuruh kan malaikat agar supaya anak ini ketika usia di dalam perutnya menuliskan 4 perkara. Pertama, disuruh bikat rizkihi, menuliskan rizkinya. Rizkinya ditulis. Ya. Makanya ada kadang-kadang begini. Ada acara 4 bulanan ya, kadang-kadang ada acara 4 bulanan. Maaf, ini 4 bulanan itu ada dalam Qurannya enggak, ada dalam hadisnya enggak? Saya tanya, ada enggak? Mungkin kalau secara langsung enggak ada ya. Tapi maaf, saya jawab. Kita buka nanti ya. Mungkin kalau secara tidak langsung, wah enggak ada nih 4 bulanan. Dari mana ini? Ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita bisa betul-betul teliti dalam Al-Quran, itu ada dalam Al-Qurannya. Ada dalam Qurannya. Makanya pekerjaan-pekerjaan para ulama ini hati-hati kita. Jangan sekali-kali kita langsung ya, begini, oh enggak ada dalam Quran. Itu ada. Bapak bisa lihat dalam surat Al-A'raf. Ya. Coba lihat di dalam surat Al-A'raf. Malah kalau enggak lihat dalam Quran, lihat dalam hadis. Ya, lihat dalam hadis. Di dalam surat Al-A'raf, kalau saya tidak salah, walamma tagussaha hamalat hamlan khafifa. Ini saya lupa lagi ayatnya, mungkin bisa dilihat, coba dilihat, bisa gampang kalau ada. Yang berbunyi begini, walamma tagussaha hamalat hamlan khafifa. Famarat bih walamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan
lanakunanna minasyakirin. Coba bisa lihat surat Al-A'raf yang diawali dengan walamma tagassaha hamalat hamlan khafifan la tajidu. Coba lihat di situ. Jadi ini kisahnya sedikit ya Pak ya. Sebelum membuka rezeki ya. Ini biar lebih tahu nih. Makanya di sini perlu sekolah gitu Pak. Kita perlu betul-betul ya bahwa setiap apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita ini itu berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Jadi kata tadi ya dalam Al-Qur'annya kita lihat kalau secara langsung falamma taghassaha hamalat hamlan khafifa. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ya taghassaha ini bahasa Allah sangat baik. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berkumpul ya. Tahu ya maksudnya berkumpul ya. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifa. Terus Siti Hawa hamil. Hamlan khafifa dengan hamil yang enteng. Hamil yang ringan. Maksudnya hamil yang ringan ini coba lihat tafsirnya itu. Yang disebut hamil yang ringan ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kalau bahasa Sunda, ngerti nggak bahasa Sunda? Ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau kata orang Sunda, sebulan ngaherang, 2 bulan lumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa. Mangrupa di dia teh. Maaf, kata tadi sekalian ditulis sama malaikat rizkinya, dekat rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakyun usaidun. Ditulis rezekinya, ditulis amalnya, ditulis apa anak ini ke depannya menjadi anak yang baik ataupun tidak, ataupun anak ini menjadi anak yang bahagia ataupun anak yang celaka. Itu sudah ditulis. Ketika itu usia 4 bulan Siti Hawa mengandung hamalat hamlan khafifan. Pak Marut di 4 bulan ke sana itu dianggapnya berat. Wa asqalat da'awallah rabbahuma. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa. Di usia 4 bulan Siti Hawa mengandung, ya sama-sama berdoa. Nah ini maksudnya 4 bulanan itu. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana solihan lanakunanna minas syakirin. Ya Allah, apabila Engkau memberikan kepadaku anak yang soleh, kami termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Nah ini doa Nabi Adam dan Siti Hawa ini dalam kata tadi Al-A'raf itu ketika Siti Hawa mengandung 4 bulan. Coba bisa dilihat. Ya. Falamma asqalat da'awallaha. Jadi ketika setelah berat daripada hamilnya, maksud berat daripada hamilnya itu, mengatanyalah sama ibu-ibu yang telah mengandung. Itu kalau 4 bulan ke sana sudah terasa berat nggak Bu? Sudah terasa berat, sudah ada ruhnya. Ya. Jadi kalau orang Sunda, sebulan ngaherang, 2 bulan lumanggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan medal atau napi ngalahin. Ya. Nah, jadi usia 4 bulan, ketika hamil 4 bulan, ada nggak coba Bang? Falamma taghassaha, ada surat Al-A'raf, surat berapa? Gimana? Ya, justru saya lupa ayatnya. Ya. Surat Al-A'raf coba maaf cari. Biar ini nih ilmu nih, masya Allah. Ya, coba. Atau ada Quran nggak? Maaf saya minta. Ada Quran nggak? Itu pertengahan ayat apa? Ya, kurang lebih 100 sekian. Atau 79. Karena kita kalau baca Quran terus ya, nggak menghafal ayatnya. Nah, coba sini. Surat Al-A'raf. Kalau Bapak Ibu ingin tahu misalkan mencari Quran gampang ya. Itu cari kitab yang namanya Fathur Rahman. Itu namanya Kamus Quran. Jadi gampang begini. Ya, ini saya beri ilmu nih. Jadi ada buku namanya Fathur Rahman. Jadi ini disebutnya Kamus Quran. Kalau misalnya kita mendengarkan ayat Allah Al-Quran, kita nggak tahu misalkan mendengarkan dari membalik nih ayat ini. Ambil satu aja. Misalkan kata tadi falamma asqalat dakwahnya, ambil misalkan asqalat, ambil. Nanti di situ nanti ada diterangkan surat Al-A'raf. Misalkan falamma taghassaha hamalat
cari dari misalnya hamalah. Ya, nanti di sana cari 189. Coba lihat 189 ada ya. Coba saya buka. Daripada ini ya, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa jala minha zawjaha liyaskuna ilaha. Falamma tagassaha hamalat hamlan khafifa famaras bi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Jadi surat Al-A'raf 189. Ya. Saya buka secara labdiah ya. Ini bukan berani saya menafsirkan enggak. Ya. Secara labdiahnya. Jadi kalau secara labdiah, huwallazi khalaqakum. Wa Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian min nafsin wahidah, daripada satu nafas. Maksudnya daripada satu. Kita kan semuanya dari Adam ya, daripada Nabi Adam alaihissalam. Dari satu kan, sampai banyak begitu suku-suku, sampai berbangsa-bangsa, sampai beda kulit, sampai beda ras, sampai beda, itu awalnya dari satu, daripada Nabi Adam. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha, dan Allah jadikan minha daripada satu ini ya, jauh-jauh pasangannya. Ya. Jadi daripada satu ini Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Seperti Nabi Adam alaihissalam ya, ketika Nabi Adam merasa kesepian ke Nabi Adam di surga ini, terus minta teman kepada Allah kan, minta teman. Akhirnya Allah tahu bagaimana kesepiannya seseorang kan. Allah minta maaf, Nabi Adam minta teman. Akhirnya ketika Nabi Adam tidur, ya, Allah ambil tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling atas. Ini ada hikmahnya kemarin dikatakan. Jadi sama Allah diambil sama Allah Subhanahu wa taala tulang rusuk yang kiri yang paling atas. Ya. Jadi kenapa nih harus tulang rusuk yang kiri yang paling atas? Ini juga ada hikmahnya, ya. Gitu. Pertama, yang atas ini dekat dengan tangan. Makanya maaf, perempuan istri-istri ini wajib dilindungi dengan suami-suaminya. Ya, yang paling atas. Terus yang kedua, kenapa harus di kiri? Karena dekat dengan hati. Bapak-bapak kalau menginginkan istri yang soleh, turut. Kalau bahasa Sunda mah, naon turut kanujatan suami. Nah, itu hatinya harus dijaga. Kalau ibu-ibu atau istri-istri sudah hatinya terjaga, itu gampang sekali dimanapun keadaan akan ikutin kita. Ya. Ini hikmahnya. Kenapa perempuan-perempuan sama Allah, ataupun kata tadi, Allah tidak mengambil dari tulang kepala, Allah tidak mengambil daripada tulang kaki, tidak. Karena maaf, perempuan atau istri ini kenapa tidak diciptakan daripada tulang kepala? Bukan untuk terus disanjung-sanjung, bukan. Apalagi kenapa tidak diciptakan dari tulang kaki? Bukan untuk diinjak-injak, bukan untuk dihina, bukan untuk dijadi pembantu, bukan. Kayak tadi, dilindungi karena dekat dengan tangannya. Dilindungi dan hatinya dijaga. Ya, itu Masya Allah, bagaimanapun juga tidak akan mengikuti. Nah, kembali kepada tadi, ketika Nabi Adam tidur, ya, itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tulang rusuknya kiri dan paling atas. Diciptakanlah Siti Hawa. Diciptakan Siti Hawa. Masya Allah. Ketika bangun, Nabi Adam, Masya Allah, melihat ada perempuan yang cantik, yang mungkin pada waktu itu belum tahu ini makhluk apa ini. Karena pertama diciptakan, Masya Allah. Ketika tiba-tiba ya, maaf namanya laki-laki mau dirangkul, kata Allah, jangan dulu, gampang-gampang aja mau merangkul, mau apa. Kalau berkeinginan sah, boleh, halal, harus ada dulu nanti syarat-syaratnya. Nikah dulu, waktu itu ditikahkan. Ada syaratnya, ada mas kawinnya. Sampai dipinta mas kawinnya, kata Nabi Adam, ya Allah, ini di surga. Mas kawin seperti apa? Ini surga, ini tempat indah. Bagaimanapun kita mengambil emas, ini surga ini. Makanya ini Masya Allah. Ada yang tahu mas kawinnya apa yang diberikan kepada Siti Hawa? Ada yang tahu nggak? Mas kawinnya Nabi Adam disuruh membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mas kawinnya disuruh membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal pada waktu itu Nabi belum diciptakan, tapi nurnya sudah ada. Nur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah ada. Coba lihat, dibuka. Mas kawin Nabi Adam apa? Coba mungkin bisa dilihat.
Kalau sekarang zaman Google lah, pingin betul nggak ketika Nabi Adam nikah sama Siti Hawa itu mas kawinnya apa? Coba bukan. Itu baca sholawat. Bayangkan, berarti sholawat ini melebihi daripada keindahan, kehebatan, kenikmatan daripada surga. Masya Allah. Karena kalau kata tadi, mas kawinnya harus emas, harus ini, harus ini. Ini surga, di dalam surga waktu itu. Bayangkan dalam surga, Pak. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ketika saksinya siapa waktu itu sampai sekarang diwajibkan ada saksi, ada mas kawinnya. Saksinya ya Allah dan para malaikat waktu itu. Saksinya. Dan mas kawinnya membaca salawat hebat nih, Masya Allah, membaca salawat. Ya. Setelah dihalalkan, mungkin kan? Setelah dihalalkan, ini maaf. Terus silakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menikmati daripada kenikmatan yang ada di surga. Tapi Allah melarang kan? Ada satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan dekat-dekat kepada ini pohon. Ada pohon yang namanya pohon beringin. Jangan dekat-dekat. Ngambil pun jangan, dekat pun. Jangankan ngambil, dekat pun tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu berdua silakan makan apa kenikmatan apa yang, tapi hati-hati kata Allah. Jangan mendekati yang namanya pohon huldi. Ya, cuman kalau kita lihat ini riwayat panjang sampai dikarenakan kebencian yang namanya kebencian iblis, kebencian setan, ya, karena setan iblis ini pinter, Pak. Kalau tahu kenapa kita banyak manusia yang terbudak dengan rayuan roh ini, karena ada waswas setan. Setan ini pintar sekali, Pak. Kalau kita lihat sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ini setan yang namanya setan iblis ini saking pintarnya 800.000 tahun mendoseni malaikat. Hanya kita tidak akan mampu kalau misalkan berhadapan dengan setan secara nyata, tidak akan mampu. Setan ini pintar. Sampai pernah 200 tahun beribadah kepada Allah tidak lepas daripada sejadahnya. Sampai terkenal setan ini di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai di langit ketujuh terkenal. Kehebatannya, keilmuannya, kealimannya sampai terkenal. Cuman yang namanya orang-orang yang hebat itu tetap ada dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, gitu. Jadi semua khususnya yang para malaikat, terus juga namanya setan disuruh hormat, bukan sujud seperti sujud sholat, bukan ya. Itu disuruh hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini bahayanya ketika orang-orang pintar terus itu suka timbul ada yang namanya sifat sombong. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, bagaimana kata setan, kata iblis, naudzubillah, ya Allah, anna khairum minhum. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Anna khairum minhum. Aku lebih baik daripada Adam. Coba, padahal ini perintah Allah. Di hadapan Allah sebagai Khalik, dan Allah memerintahkan agar supaya sujud kepada Nabi Adam, bukan berarti sujud seperti sujud sholat, bukan, kan? Itu disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala cuma begitu. Cuman apa? Menundukkan saja begitu. Bukan sujud. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan sujud ya tidak, haram. Ya. Selain sujud kepada Allah, haram itu. Tapi kata tadi ya, namanya kesombongan. Makanya setan ini, iblis, walaupun tingkatannya sebagai apa? Karena dengan sombongnya, karena dengan ini yang tadinya karim mulia, itu naudzubillah menjadi naudzubillah minasyaitan, menjadi rajim. Rajim itu menjadi dilaknat. Akhirnya kedengkian daripada iblis dan setan melihat Nabi Adam berada di surga, seolah-olah setan sudah terusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tidak rela Nabi Adam mendapatkan kenikmatan di surga. Akhirnya ya saking kepintarannya iblis ataupun setannya masuk ke surga. Padahal dalam satu riwayat kan surga ini dijaga. Karena namanya iblis itu pintar sekali. Masuk melalui apa yang akhirnya masuklah ke surga, menyerupai seorang kakek-kakek, menyerupai bahwa iblis ini, aku ini sebagai penasihat, sampai bilang ke Nabi Adam, aku ini sebagai penasihat, sebagai. Terus apa yang dilarang oleh Allah? Dikatakan oleh Nabi Adam yang dilarang oleh Allah itu jangan dekat kepada pohon khuldi itu. Cuman kata iblis saking pinternya, Adam, kamu berkeinginan nggak langgeng ataupun abadi di surga? Iya. Kamu tahu nggak bahwa pohon ini pohon keabadian?
Ini namanya pohon holdi. Holdi ini diambil dari kata hulud. Nah, pintar setan. Holdi ini diambil dari kata hulud. Hulud ini artinya abadi. Jadi kalau kamu berkeinginan abadi di surga, Masya Allah, dekatin ambillah. Ya. Hanya dua Swiss itu ini saking dahsyatnya Pak, saking dahsyatnya. Hanya kita mungkin sering ya kita mendengarkan riwayat ini sambil berani kan dekat ambil buah ini. Ketika ambil buah kuldi, ya sampai seolah-olah kemakan ini terbukalah pakaian kebesaran Nabi Adam. Kalau misalkan pakaian-pakaian sulit terbukalah. Terbuka baik Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Sampai ribut kan, mencari untuk menutupi dirinya dengan daun-daun surga menutupnya. Nah, ini naudzubillah dengan riwayat seperti itu, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia. Setannya diusir ke dunia, sama ataupun iblisnya diusir ke dunia. Juga ada sebagian keterangan bahwa ular itu dulunya penjaga surga. Karena bisa dimasukin setan, akhirnya sama ular diturunkan juga ke dunia. Nabi Adam diturunkan ke dunia, begitu juga Siti Hawa, begitu juga iblisnya. Kata Allah masing-masing semuanya menjadi musuh. Seperti apa? Ular akan jadi musuh, setan jadi musuh. Dan itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkannya sangat jauh sekali. Ya. Nabi Adam kalau nggak salah itu diturunkan di Hindi. Mana Hindi? Di Hindia. Ya. Cuman kalau Siti Hawa diturunkan ini banyak riwayat. Ada yang mengatakan di Iran, ada juga yang mengatakan di Jeddah. Makanya sampai sekarang itu kota namanya kota Jeddah. Tahu artinya Jeddah nggak? Jeddah itu nenek kan. Jadi di Jeddah itu ada makom Siti Hawa. Ibu-ibu kalau yang pernah umroh ke sana ke Jeddah, ya itu ada makom Siti Hawa panjang. Panjangnya itu 25 meter. Ya, karena 20 meter kalau nggak salah. Nabi Adam 30 meter kan tingginya. Itu Siti Hawa 25 meter. Ya. Jadi yang namanya Jeddah itu kotak nenek kalau bahasa Jeddah. Kalau bahasa Arabnya Jeddah itu nenek. Ya. Itu. Nah ini alhasil, maaf, ketika bertemu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan dunia itu gelap ketika malam, tidak ada sama sekali lampu dan baru ada 2 orang di dunia. Nabi Adam dan Siti Hawa. Bagaimana? Dan lama itu sampai ratusan tahun tidak ketemu. Bayangkan bagaimana takutnya Siti Hawa sendiri, Nabi Adam mencari-cari. Akhirnya alhamdulillah bisa bertemu sampai sekarang jadi momen yang paling yang bersejarah itu di dunia Islam khususnya sampai dijadikan haji Arafah. Haji itu yaitu Arafah. Akhirnya bertemu di satu gunung yang namanya Gunung Jabal Rahmah. Ketemu di situ. Sampai dijadikan satu momen kan sekarang. Ketemu di Jabal Rahmah. Ya hasil, maaf ini jadi panjang di sini. Maaf ya. Alhasil setelah singkat cerita aja ya. Singkat cerita ketika sudah ketemu, ketika sudah kembali bersatu, akhirnya ini dikatakan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berkumpul, ya. Coba bisa dilihat. Falamma taghassaha, maka ketika berkumpul Nabi Adam dan Siti Hawa, hamalat. Siti Hawa hamil, hamlan hobiba. Jadi disebut hamalan hobiba itu hamil yang ringan, maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini dari usia 4 bulan. Nah, coba hamlan hobiba. Pamarut bih. Terus setelah 4 bulan kan terus ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Pamarut bih terus berjalan. Palama askolat ketika sudah berat daripada hamilnya itu 4 bulan di sana berarti 4 bulan. Palama askolat da'awallaha rabbahuma. Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah. Ya, jadi maksudnya maaf 4 bulanan itu kan berdoa kepada Allah. Itu dicontohi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minas syakirin. Jadi kalau riwayatnya kenapa sih sampai berdoa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika hamil 4 bulan? Ya maaf. Ini yang namanya Siti Hawa hamil pertama. Nggak tahu kan? Apa isinya nggak tahu kan? Ini yang pertama, bayangkan hamil yang pertama. Ketika setelah pergi mau datang ke rumah, mau datang ke Nabi Adam, itu datang setan, datang iblis menggoda. Hai Hawa, bahwa yang ada dalam perut kamu ini begini. Nanti keluarnya begini. Takut Siti Hawa. Laporan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Saya bertemu dengan seseorang, padahal iblis tuh, bahwa ini begini, 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 begini. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'awallahu rabbahuma la in ataitana sulhan lanakunanna minas syakirin. Berdoa, ya Allah, apabila Engkau memberikan kepadaku solihan, anak yang soleh ataupun anak-anak yang lanakunanna minas syakirin, maka jadilah kami ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, jadi ada ya Pak ya, Qurannya ada ya. Nah, ini diambil dari sini. Ya, jadi 4 bulan itu diambil dari sini. Ya. Tapi kan ini jelas dicontoh oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Masalah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW seperti disunat, itu disunat juga. Itu contohnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita berangkat hajian, itu sangat dicontoh oleh Nabi kita, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kita yang adanya dalam Al-Quran, kita ketika melaksanakan menjadikan satu ibadah. Ya, menjadikan satu ibadah. Jadi kembali kepada tadi, kembali kepada rezeki ya. Ini maafnya lewat dulu ya. Jadi biar tahu, ini wawasan buat kita ya. Wawasan biar tahu, ada di dalam Al-Qur'an, terutama dalam hadis. Ya. Dalam hadis diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah. Jadi ketika manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibu, itu 4 bulan pertama kan kita ada namanya nutfah. 4 bulan lagi namanya alaqah. 4 bulan lagi namanya mudghah. Maaf. 4 bulan cimani, nutfah itu ya detik kimpel, 4 bulan lagi daging kimpel. Itu selama terus 4 bulan, akhirnya 4 bulan 120 hari. Setelah 120 hari Allah memerintahkan kepada malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, terus ditiupkan ruh, makanya yang 4 bulanan itu sudah terterannya. Anak kata Samil terteran. Tidak ada ruhnya. Fayanfuhu fihi ruh. Terus apa manfaatnya berdoa kata tadi? Ya ini kata tadi. Daripada usia 4 bulan hamil ini sangat perlu berdoa. Karena pertama dicontoh oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Takut kita kalau begini, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bahasa Sunda itu kalau di kampung-kampung 4 bulanan itu disebutnya tebus weteng. Atau napi ting, yang ingat? Ada yang tahu? Ting keban. Kalau di kampung-kampung itu sebenarnya namanya tebus weteng ataupun ting keban. Ini wawasan buat kita ya, buat kita. Nah, alhasil kata tadi, ya. Jadi kembali kepada rezeki yang madmun ya, rezeki yang dijamin. Karena Allah menyuruh malaikat pertama dekat rezeki, dituliskan rezekinya. Itu rezeki dijamin. Kita belum terlahir, rezekinya sudah ada, sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan dekat rezeki. Malah juga wa ajalihi, dituliskan juga umurnya. Jadi namanya umur sudah ditentukan oleh Allah. Panjang dan pendeknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya, terus umurnya, ya. Wa amalihi, dan amal-amalnya. Ya, amal-amalnya juga ditentukan nanti anak ini setelah lahir, setelah besarnya mempunyai amal yang baik ataupun tidak. Ya, itu sudah ditentukan wa amalihi. Sakiyun au sa'idun, dan ditentukan anak ini nanti ke depannya menjadi anak yang bahagia ataupun anak yang celaka. Itu sudah ditentukan. Rezekinya namanya disebut rezeki madmun. Rezeki yang dijamin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika misalkan kita tidak ada sama sekali dan lagi kosong, santai saja. Ada rezekinya. Nanti jalannya ada aja. Ya, itu ada. Jangan sampai kita demi rezeki ini sambil kata tadi, naudzubillah, kita dengan jalan yang haram, dengan jalan mengambil, dengan mengambil hak orang. Jangan hati-hati itu. Ada, nanti rezekinya ada madmun, dijamin. Ya, itu rezeki. Jadi yakinlah. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang namanya dabbah, makhluk yang di dunia yang mencari rezekinya sendiri pada dasarnya. Itu semuanya illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah yang membeli rezekinya. Nah ini untuk apa? Untuk keyakinan kita. Kalau kita lagi susah nih, santai, nanti ada jalannya. Ya, ketika ada harokah, ketika ada bergerak, nanti ada jalan. Ya, rezekinya sudah dijamin. Makanya kita diharapkan selalu bertawakal. Kita berusaha itu cuma syariat aja kan. Ya, kita bekerja, kita begini, itu cuma syariat aja. Ya, syariat, cuma nanti kita lebih tahu nih bagaimana pentingnya kita bersyariat. Ya. Pertama, sekali lagi kembali kepada rezeki. Ada rezeki madmun, rezeki yang dijamin artinya.
Kedua, ada rezeki apa tadi? Maksum, rezeki yang dibagikan. Ini rezekinya semuanya beda-beda, Pak, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dengan keadilan Allah. Ya, dengan keadilan Allah. Bukan Allah tidak adil, oh ini mah rezekinya gede, ini mah sedikit. Ya, enggak, ini dengan keadilan Allah. Ya, dengan kemanfaatannya nih. Ya, misalkan kita rezekinya cukup, ada orang yang rezekinya gede, mungkin kebutuhannya lebih banyak, Pak. Ya, kebutuhannya lebih banyak atau mungkin nanti bisa bermanfaat buat rezekinya buat orang lagi, buat apa lagi. Itu dengan keadilan Allah dibagikan rezekinya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki, semuanya diberi rezeki cuma Allah. Ya. Ingatlah kata tadi, "Bama mendapat yang fil ardi ila Allahi rizquha." Semua diberi rezeki semua. Cuma maksum dengan pembagian Allah. Maka kita jangan sekali-kali kita syirik dengan rezekinya orang, kita syirik dengan miliknya orang. Jangan. Udah masing-masing ada bagiannya. Ya, ada bagian-bagiannya. Makanya kalau orang ingat ke sini, Pak, enak lagi dapat. Ya, tidak akan hasut, tidak akan dengki, tidak akan syirik. Ya, melihat orang maju begini, itu rezekinya aja. Ya, nikmat. Yang ketiga ada rezeki mamluk, yaitu yang dimilikan. Ya, dimilikan. Sebelumnya bukan milik, tiba-tiba ada yang ngasih nih, oh jadi milik kita, alhamdulillah. Sebelumnya belum milik kita misalnya sebelumnya. Ya, jadi dimilikannya. Ya, seperti misalkan kita anak, sebagai anak kita tidak bekerja, tidak apa, tidak tahu-tahu mendapat apa? Mendapat warisan kan? Milik itu dimilikan. Atau kita tiba-tiba apa? Mendapatkan sesuatu yang dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi harus digarisbawahi. Ini nomor 4. Ya. Nomor 4 ada yang namanya rezeki mau rezeki yang dijanjikan. Nah, ini nih yang kita cari nih. Ya. Rezeki mau rezeki yang dijanjikan. Tapi syaratnya ingin mendapatkan rezeki yang dijanjikan ini syaratnya takwa. Syaratnya apa tak? Takwa. Makanya kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, semua bingung susahnya akan dikeluarkan oleh Allah. Susah, repot, bingung akan dikeluarkan, dicabut susahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan rezeki yang tidak terhitung-hitung. Pagi-pagi tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum. Ya, ini jarang datang. Ya, tiba-tiba ketika kita mempersilahkan dulu, tiba-tiba, oh saya titip nih dari kakek saya dari Jawa, kakek saya dititip buat Pak Ustaz. Enak nggak? Tidak disangka-sangka, Masya Allah. Ketika kita misalkan berangkat kerja, tidak segitu. Ini kalau dia katakan untuk seminggu, untuk 2 minggu, untuk sebulan cukup, Pak. Hebat nggak? Hebat. Tidak disangka-sangka. Ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum. Pagi-pagi masih pagi siapa? Tahu duduk sebentar, ganti. Ataupun mungkin nanti bapak-bapak di tempat kerja, walaupun di tempat kerja, mungkin nanti ada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa aja jalannya? Nah, itu syaratnya dengan takwa, dengan takwa, dengan kebaikan. Yang namanya takwa ini kebaikan. Ya. Jadi yang disebut takwa ini melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Itu dengan takwa nanti ada jalan-jalan. Ya. Jadi ketika kita sabar mencari rezeki yang halal untuk tujuan anak kita agar supaya anak soleh, anak agar supaya diberi makannya dengan rezeki yang halal, itu satu kenikmatan tadi. Ya. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya Bapak Ibu yang soleh dan solehah. Insya Allah menjadi kepada anak-anaknya yang terbaik ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir mungkin Pak ini saya dikasih waktu 5 menit lagi. Seperti biasa kami di setiap pengajian suka mengadakan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada 5 menit lagi nih. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak 5 menit lagi nih? Coba. Ya, coba. Kesempatan Mbak kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz kan tadi menjelaskan tentang ya, sejawat tadi dijelaskan bahwa Allah itu melarang
Nabi Adam untuk mendekati sang Tuhan. Adakah alasan tertentu Allah melarang Nabi Adam mendekati Tuhan tersebut? Bagus nih pertanyaan ya, Masya Allah. Jadi ini untuk lebih menguji daripada keimanan Nabi Adam. Ini alasan Allah lebih menguji, ya, sebesar mana keimanan Nabi Adam, sebesar mana taat dan turutnya Nabi Adam kepada Allah. Gitu. Ya. Makanya kalau yang namanya ujian-ujian, ya maaf nih, Bapak Ibu-ibu, kalau misalkan kita lagi ada ujian, ini sebenarnya sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Tujuan Allah agar mengangkatkan derajat. Ya. Dan mengangkatkan derajat itu tidaklah seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah kecuali diuji dulu. Nabi Adam diuji dulu. Wala taqrabah hadis saja. Silakan selain daripada itu, nikmatin kenikmatan surga. Surga semua. Tapi kata Allah, wala taqrabah hadis saja. Walaupun pada dasarnya maaf, ini sudah jadi fitrah Allah, tujuan Allah daripada akan memperbanyak, Allah akan membuat khalifah di muka bumi. Ya, gitu. Tapi kalau lihat secara teks kata tadi, bukan berarti Nabi Adam tidak mengikuti perintah Allah, enggak. Jadi di balik itu ada hikmahnya. Coba kalau misalkan Nabi Adam tidak turun ke dunia, ada kita enggak? Dan memang Allah juga sudah mengatakan sebelumnya, ini ayat sebelumnya nih, mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sebelum Nabi Adam dibuat, sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah sudah punya rencana akan menciptakan khalifah di muka bumi. Oh, sudah tahu. Bakal begitu tahu. Jadi ada hikmah tersendiri. Coba lihat ayatnya bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia, itu ayat-ayat setelahnya. Coba bisa dilihat surat Al-Imran ya, ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Sampai waktu itu para malaikat protes, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' wa nahnu biha. Ya. Sampai para malaikat itu protes ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya Allah, kenapa akan menciptakan khalifah di muka bumi sebangsa manusia? Manusia ini nanti kerjaannya apa? Bertengkar. Manusia ini nanti pekerjaannya saling memancarkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kenapa ya Allah tidak menciptakan khalifah di muka bumi ini sebangsa aku, sebangsa para malaikat? Nah, saya mau tanya nih sedikit nih, kembali bertanya. Kenapa malaikat sampai tahu kalau Allah menciptakan manusia nanti pekerjaannya bertengkar, pekerjaannya saling memancarkan darah? Kenapa malaikat sampai tahu? Padahal belum diciptakan Nabi Adam. Kembali bertanya nih. Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ini kan udah berlaku nih. Ini kenapa malaikat kok tahu? Allah mempunyai rencana. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada malaikat, inni za'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini Nabi Adam belum diciptakan, apalagi kata tadi belum. Tapi kenapa malaikat protes? Kalau ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa menciptakan khalifah di muka bumi bangsa manusia? Yang mana nantinya kata malaikat ini bahwa manusia ini apa? Pekerjaannya bertengkar, pekerjaan saling memancarkan darah. Wa nahnu nusabbihu biha. Sedangkan aku ini selalu memahasucikan engkau. Jadi seorang malaikat yang berkeinginan khalifah. Kenapa? Tapi kata Allah gimana? Ini a'lamu, aku ini lebih tahu. Aku ini lebih tahu. Aku ini lebih tahu. Tahunya malaikat. Kenapa? Seolah-olah tahu bahwa nanti manusia ini saling bertengkar, malaikat ini saling, karena malaikat melihat bangsa jin
Jadi maaf, bangsa jin di dunia sudah duluan. Jadi bangsa jin ini diturunkannya itu sudah duluan. Makanya malaikat ini melihat bangsa jin ini pekerjaannya tuh begitu. Maaf, Masya Allah ya. Jadi maaf, pangbaung-baung di manusia itu kalau dibandingkan dengan jin, pangbageuna. Ini jin mah gaul. Perangan. Itu kalau tahu. Pang jelek-jeleknya manusia itu kalau dibandingkan dengan bangsa jin itu tetap manusia pangkasepna. Ya. Jadi malaikat ini tahu melihat bangsa jin karena sudah diturunkan duluan. Jadi penduduk asli dunia ini siapa? Bangsa jin dulu. Ya. Ketika Nabi Adam Siti Hawa diturunkan, terus lama-lama sampai terus jadi banyak, akhirnya mau tidak mau bangsa jin terus terseret ke lembah-lembah, ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang rawa-rawa. Tapi masih tetap ada yang di kota-kota ya. Banyak, apalagi sampai di Pang-Pang itu blue jean. Nah ini masalah. Jadi kata tadi, jadi ada hikmah, bukan bertolak belakang aslinya. Ya, jadi asal muasalnya hakikatnya seperti itu. Nah nanti kita diberi syariat oleh Allah. Makanya kenapa Allah menurunkan Nabi, menurunkan Rasul. Ya. Ini maaf nih sebelumnya, kalau kita lihat tarik ke benang asal ya, itu dalam riwayat kita ini semuanya Pak, kita pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang namanya di alam lahut. Pernah dengar nggak alam lahut? Belum, ini terlalu dalam sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Di alam lahut itu sudah dikumpulkan roh-roh kita, ya, di alam lahut. Terus ketika kita di alam laut, nikmatnya alam yang sangat nikmat itu Masya Allah. Tapi belum ada jasad, semuanya ruh. Jadi ruhnya terus diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Nah, ketika di alam laut ini Allah tanya sama kita semuanya nih, ya, alastu birabbikum? Apakah bahwa aku ini bukan Tuhanmu? Ya, akhirnya alam arwah itu kita nih di dalam arwah, di dalam alam arwah kita semuanya menjawab bala. Tahu artinya bala nggak? Sungguh ya Allah antarubuna, engkau ini Tuhanku. Nah, demi menguji, kata lagi, menguji lagi. Ya. Akhirnya ketika sudah enak kita di alam arwah, Allah turunkan di alam laut ke alam malakut. Maaf, sebelum alam barut. Alam laut, alam barut. Diturunkan kita ini alam arwah, diturunkan ke alam barut. Ya. Turunkan. Masih ditanya oleh Allah, masih bisa pulang, masih tahu kepada Allah? Tahu, masih tahu. Diuji lagi sama Allah, diturunkan ke alam yang namanya alam malakut, alam malaikat. Masih ditanya sama Allah, masih tahu nggak kepada Allah? Masih tahu, seolah masih bisa pulang. Ketika diturunkan ke alam dunia yang namanya alam jasad, ketika ditanya bagaimana tahu kepada Allah, tidak tahu, seolah tidak tahu jalan. Saking keenakan kita di jasad, roh ini. Saking keenakan kita di jasad kita. Akhirnya ketika Allah melihat ruh kita setelah bersatu dengan jasad tidak bisa pulang kepada Allah, makanya Allah menurunkan Rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa kembali kepada Allah. Ya, agar supaya kita bisa kembali kepada Allah. Menurunkan Rasul. Rasul yang memberikan syariat begini jalan kepada Allah itu begini semuanya. Nah ini Masya Allah. Kan maaf dunia ini bukan desa kita yang sebenarnya, bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita sebenarnya nanti di surga. Kita akan pulang semuanya. Cuman yang ditakutkan kita tidak nyampe. Kalau tidak mengikuti dengan jalan-jalan arahan agama, arahan Rasulullah, arahan kesininya para ulama, ditakutkan. Ini semua membimbing kita agar supaya kita bisa kembali kepada Allah. Bisa dimengerti ya? Ya, jadi ini alhamdulillah. Ya. Jadi bukan ayat kok bertolak belakangnya, enggak. Jadi kita tahu. Ya. Jadi kalau secara kodok itu sudah begitu. Makanya kita perlu berdoa, sedikit-sedikit berdoa, sedikit berdoa. Karena dengan doa ini akan merubah kodok. Misalkan kodok kita celaka nih. Saya misalkan di rumah tadi sebelum berangkat di sini, saya sama Sandri sama anak-anak saya di sana, kita suka baca doa Latif. Di sana doa-doa macam-macam. Ada tolak balahi, ada tolak macam-macam di sana. Ada mengais rezeki. Oh banyak di situ. Ya. Ini doa kita syariat. Ini pentingnya kita misalkan doa tolak bala, ya, doa tolak bala. Misalkan hari ini naudzubillah, bala kita akan turun nih misalkan. Kan itu sudah ditentukan kan? Bala kita turun. Jadi doa ini bagikan tameng. Kita berdoa, akhirnya ada tameng. Namanya kalau bahasa itu ada panakis ya.
Jadi turun, jadi tidak akan kena. Ini masya Allah. Makanya kata Nabi, la yarudu kodok ila doa. Tidak akan ada yang bisa merubah kodok kecuali kecuali usaha, kecuali doa. Misalkan kita ada sudah ditentukan rezeki azan makin lama diem, bagaimana kita punya anak punya istri? Ya. Saya misalkan walaupun tidak ada kerjaan khusus Pak, tidak ini tidak ini saya ngajar sama ada pesantren nih, walaupun dengan yakin bahwa rezeki tetap ada doa, ada syariat, ada apa semua usaha sama. Ya. Sama ini juga misalkan doa itu usaha. Doa kita apa berdoa itu sama usaha. Yang namanya usaha ini kan bergerak ya. Yang namanya usaha mau bergerak mulut, mau bergerak badan, bergerak pikiran, jangan sampai ya. Bagaimana apa celakanya atau tercacanya orang-orang yang malas. Coba itu ada pikiran, coba mikir atau itu badan saya coba tuh bergerak atau jadi al harokat barokah bergerak itu barokah. Alhamdulillah dan beda 5 menit. Tapi ada yang bertanya lagi nggak? Satu lagi mungkin nanti saya tutup. Satu lagi ada dari bapak-bapak bertanya. Berarti kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang dimaksud dengan itu. Ya. Berarti antara apa yang kita dapatkan ada hubungannya dengan doa dan usaha. Serta merta yang Bahas lagi. Ya. Jadi makanya kita dalam agama ini ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Ya. Itu hakikatnya berjalan. Ya. Kenapa kita harus usaha, harus ini, itu syariat. Makanya ada orang yang syariat tapi tidak berhasil ya. Misalkan berusaha begini, tapi tidak berhasil, ada nggak? Ada. Banyak kan? Ya. Banyak kan? Itu berarti hakikatnya tidak seperti itu. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu dengan syariat, dengan usaha, kita jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Pada dasarnya itu takdir Allah, hakikatnya sudah. Kalau syariat kita berusaha nih, goal, berusaha semuanya sampai berhasil, itu namanya sukses. Kodok Allah berjalan dengan syariat kita. Syariat kita berjalan dengan kodok Allah. Tidak sedikit orang yang berusaha banyak tapi tidak hasil ya. Tapi tetap itu ada pahala. Ya. Makanya pemberian Allah ini macam-macam nih. Ada yang misalkan kita minta ini, diberi ini sama Allah. Ada yang minta ini, sama Allah dikabul, cuma tidak diberi ini, sebenarnya diberi ini. Ya. Ada juga yang kita minta ini. Karena kita banyak dosa, diberi sama Allah, diampuni dosa kita dulu. Ada juga kita dikabul sama Allah, cuma disimpan sama Allah buat pahala nanti di surga. Ini macam-macam. Yang penting kita ada berusaha, ada usaha, itu pasti ada kebaikan. Yang mana mudah-mudahan kita berusaha ini, mudah-mudahan kodok Allah itu berjalan dengan usahanya kita. Ketika berhasil berarti sukses kodok Allah dan usaha kita. Ya, mungkin ya, paham ya. Alhamdulillah. Ada Bapak Mas? Terakhir. Ya, sekolah yayasan Khairul Razikin, masya Allah nih. Nyambung banget kalau kita asli Pak, masya Allah. Ini benar-benar sangat terhubung. Ya. Seperti yang ditanyakan Ibu tadi, kaki aja mungkin saya, tapi usaha tapi belum berhasil. Ustaz tadi menjelaskan tentang bahwa rezeki itu kan ada 4 tadi, ada rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagikan, rezeki yang diberikan, rezeki yang dijanjikan. Nah, dari semua itu atau apakah ada golongan-golongan orang-orang tertentu Ustaz untuk dari bagian-bagian rezeki ini yang dijaminkan itu golongan orangnya seperti apa, yang dibagikan itu golongan orang-orang yang amalnya seperti apa, yang dijanjikan itu golongannya orang-orang yang seperti apa gitu Ustaz. Nah dari 4 ini apakah ada tingkatan tertingginya itu di rezeki yang dijanjikan atau yang rezeki yang diberikan atau apa itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bersyukur Allah. Baik sekali nih pertanyaannya, Masya Allah. Jadi
Pertama, kembali kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu misalkan ini seseorang dibagikan rezekinya lebih banyak atau misalkan ini sedikit. Allah lebih tahu nanti rezekinya ini akan lebih bermanfaat. Ya, akan lebih bermanfaat. Soal misalkan ini rezekinya kok kurang banyak, mungkin nanti bermanfaatnya kurang. Jadi ini semua dengan keadilan Allah. Jadi hikmah-hikmahnya itu Allah semua tahu. Jadi misalkan kita minta ini misalkan ya, sama Allah tidak diberi ini, cuman misalkan diberi ini misalkan. Ini Allah yang lebih tahu. Kalau misalkan kita minta ini, diberi ini Allah tahu akan tidak mampu kita membawa ini. Allah lebih tahu oh, mungkin ini harus diberi ini dulu. Ya. Ini dengan kebaikan Allah, kelembutan Allah itu begitu. Mungkin belum saatnya mendapatkan ini. Ketika misalkan terus mendapatkan ini, terus ada ujian-ujian, oh mampu mendapatkan rezeki yang ini nih, Allah berikan. Lebih besar kemampuannya atau manfaatnya lebih besar, Allah berikan. Ya. Ini semua ini kehendak Allah. Mana orang yang terpilih Allah Subhanahu wa taala rezekinya lebih bermanfaat. Ataupun ada juga kan seperti naudzubillah kelihatan rezekinya besar, kok ibadah enggak ya? Ibadah enggak tapi seolah kata orang Sunda mah rezekinya buburialan ya. Itu pernah tara kacai-cai aja tuh. Rezekinya buburialan. Ini makna rezeki ini kita harus tahu nih. Kita jangan berpikiran bahwa rezeki ini uang. Rezeki ini banyak sekali Pak, Masya Allah. Jadi jangan kita berprinsip bahwa rezeki ini uang enggak. Sebenarnya Pak, kita mau nggak dibeli sama Allah uang banyak, tapi kita dijauhkan oleh Allah hati? Oh, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Nah, misalkan kita rezeki ini kita diberi tambah keimanan, tambah kesolehan, tambah kesabaran, tambah itu rezeki besar. Jadi jangan menganggap kita bahwa rezeki ini wah, bukan ketenangan itu rezeki yang sangat besar, ketenangan. Saya melihat begini nih, saya punya tetangga, ini saya tidak jauh-jauh tetangga. Itu hartanya Pak, punya toko di mana-mana. Cuman saya lihat kasihan, itu kan bergandengan dengan masjid, ke masjid enggak, anak-anaknya juga enggak ngaji. Itu kehidupannya Pak, ya Allah. Walaupun kelihatan uang yang banyak. Ngeri, saya ngeri. Ada juga orang yang, maaf, masih beralaskan tanah rumahnya. Malah rumahnya setengah tembok, setengah bilik. Tapi Masya Allah, kesolehan hatinya. Ini Allah tahu menentukan semua. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya, maaf, orang yang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina min kasratil ard, li'anna ghina ghinal qalbi." Tidak disebut orang kaya, orang yang hartanya banyak. Kata orang Sunda mah, buruk di juruk, buruk di pantong, malah di tengah imam, wah sampai ke kawadahan hartanya di mana. Laisal ghina kata Nabi. Karena apa? Li'anna ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya orang yang kaya itu orang yang kaya hati. Bisa membuat itu. Dan tidak sedikit kita ketemu sama orang-orang yang banyak hartanya. Kasihan. Kacau kehidupannya. Sampai ini jelas kata Nabi, maaf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ingat kepadaku, barang siapa yang berpaling daripada mengingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka aku akan berikan kepada orang ini kehidupan yang sangat sempit. Walaupun hartanya banyak tapi terasa sempit. Karena jangan menganggap bahwa yang namanya rezeki ini wah, itu sehatnya enggak, oh Masya Allah. Ya, kita diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi jalan yang mudah, diberi urusan-urusan yang sangat tepat. Walaupun memang kita tahu, ya memang uang ini bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang betul. Tapi banyak dengan uang banyak orang yang celaka. Dengan uang banyak orang yang jauh daripada Allah. Tapi kita minta kepada Allah cukup. Cukup. Maksudnya cukup ini ketika kita ada keperluan ada. Terus kita jangan dijauhkan dari apa. Jangan kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah jangan aku jauhkan. Jangan aku jauhkan kepada Allah. Bagaimana sesatnya kalau orang sudah jauh dari Allah? Bagaimana kita akan disesatkan? Ini Allah yang mengatakan.
Wa man a'rada an dzikri fa innal ma'isatan dzunka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lebih ngeri lagi, Pak. Kalau kita jauh daripada peringatan Allah, bukan saja diberi kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di akhirat, di hari kiamat, kita akan menjadi buta mata ini. Mata ini menjadi buta. Sampai nanti orang-orang yang begitu bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasartani a'ma maqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan mataku? Aku ini di dunia ini bisa melihat. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata ataka ayatuna panasitaha, kata Allah. Ya seperti itu. Ketika datang ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, engkau melupakan aku, engkau melupakan ayat-ayatku. Dari kalian itu bisa, kata Allah. Hari ini engkau dilupakan. Nah, sangat sekali kita perlu bertanya. Insya Allah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada keinginan seperti ini, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Amin, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Pak, alhamdulillah ya. Jadi kata tadi hikmah-hikmah daripada tingkatan-tingkatan itu sebenarnya Allah yang beritahu. Cuman ketika kita banyak berusaha, banyak syariat, ini nanti Allah lihat. Karena al-harakah barakah. Makanya di dalam satu hadis juga innallaha yuhibbul mu'min al-mutari. Allah sangat senang, sangat cinta kepada orang yang beriman muhtari, yang punya usaha, yang punya kemauan. Ada kemauan. Apa aja bisa. Ini insya Allah. Udah lebih dari 5 menit nih, Bapak satu lagi coba. Insya Allah. Nah, Bapak ini jadi waktunya kan. Ini karena sekolah Bapak-Bapak ibu nih ya, intinya. Ya no kajian apa namanya? Ya. Mau'ud yang dijanjikan. Biasa wilayah dengan ketakwaan. Ya. Cuman cenderung ketakwaan takwaan setelah jadi lunak itu Allah menjadi Allah. Rezeki yang mendatangkan rezeki ya. Ya, Masya Allah, Pak. Saya insya Allah Bapak pulang, insya Allah saya bekelin nih. Ya, satu amaliyah yang akan menarik rezeki. Mau nggak? Menarik rezeki. Sampai saya punya kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana cara Anda mendapatkan kekayaan? Ingin nggak? Cuma ini pasti lama nih. Cuma 1-2 saja ya. 1-2 saja. Yang pertama kata tadi, itu takwa dan istiqomah itu akan membawa kita mendapatkan kekayaan. Takwa dengan terutama kata tadi ada janji Allah kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa ini banyak sekali. Namanya takwa ini kebaikan. Bapak Ibu kalau terasa seret rezeki nih, ya, coba Ibu atau Bapak amalkan setiap habis subuh. Ya. Kalau bisa belum sholat subuh fardu, setelah sholat sunat subuh, baca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Ini Nabi yang mengatakan ini, dibaca 100 kali. Aduh, susah saya subuhnya juga sekasiangan lain. Ya. Ini kalau tidak, coba Bapak mendawakan istighfar. Istighfar 1000 kali. Ya. Bisa kan istighfar makan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ataupun misalkan tidak terhitung, ini mah sedikit-sedikit istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar ini akan mendatangkan kekayaan. Ya. Ini Allah nih yang mengatakan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum min darab wa yumdidkum bi amwal. Ya. Jadi kata Allah, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Karena Allah ini akan mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdid bi amwal wa banin. Ada yang berkeinginan udah nikah lama belum punya anak, ada enggak? Ada? Udah lama nikah tapi belum punya anak. Ingin punya anak enggak? Ingin, istighfar, sering istighfar. Ini Allah yang menyatakan. Ya. Jadi dengan istighfar ini bukan saja wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan tambahan kepada kamu sekalian di amwal dengan harta-harta wa banin, tapi siapapun yang belum mempunyai anak wa bin akan memberikan anak. Ini satu contoh kecil. Ini sebenarnya banyak ya. Amaliyah kita nih
sama anak-anak, sama santri ini banyak. Kalau asar apa yang dibaca, subuh apa yang dibaca, terus apa yang dibaca, dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, ini yang mudah mungkin ya, istighfar. Tapi ini mujarab nih Pak. Ini mujarab nih kalau Bapak Ibu bisa mengamalkan nih. Jadi ketika keadaan subuh, dan subuh kan kita mau jam 5 mau jam berapa lah kita ya. Gitu. Sebelumnya kita jangan ditinggalkan sholat sunat subuh, sholat sunat pagi, jangan ditinggalkan itu. Karena sholat sunat fajar ini kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kita mencari nafkah, mencari rezeki dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Tidak ada setengah dunia, tidak ada ya. Ini Masya Allah pahalanya kita mengerjakan sholat sunnah subuh, disebut sholat sunat fajar, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang keduanya setelah itu apa yang dibaca-baca? Subhanallah bihamdi subhanallah adzim. Astagfirullah, sama ada istighfarnya. Ini ada riwayat nih. Jadi dulu ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, coba berikan satu jalan, satu doa, biar yang namanya dunia, biar yang namanya rezeki itu ya Allah cinta kepadaku. Aku ini ya Allah telah berusaha ini, telah dagang, telah berusaha ini, seolah-olah dunia ini benci kepadaku. Pergi terus. Saya capek, gak ada hasil. Coba ya Rasulullah berikan. Saya beringin ibadah tenang. Karena kan kadang-kadang kalau ada rezeki ya tenang ibadah. Kita kalau misalnya nggak ada rezeki ya banyak di rumah misalkan, anak-anak minta jajan atau ini, kalau pusing kan, bisa pusing kan. Ya Allah, maaf ya Rasulullah, aku ingin seperti itu. Aku ingin ke masjid, aku ingin tenang dalam ibadah kalau rezeki kita. Akhirnya kata Nabi, kalau begitu kau kerjakan, bacalah. Ya. Jadi ba'da sholatul fajri, setelah sholat fajar, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, astagfirullah. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Ya, jadi wiridannya itu. Terus misalkan kalau kita kesiangan tiba-tiba ke masjid, kita sudah sholat aja dulu, itu wajib. Ya. Wajib. Tapi dikirnya jangan sampai enggak itu. Dan saya yakin sebulan, 2 bulan, setahun dan insya Allah Bapak Ibu coba rasakan hidup Bapak. Ini jadi dari Nabi. Ya. Nah ini riwayat ini ketika si fulan setelah diberi oleh Nabi bacaan itu, dia alhamdulillah bersyukur kepada Nabi, terus dia pulang. Mungkin di rumahnya kata tadi dia mengerjakan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Akhirnya datang lagi kepada Nabi, datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, aku ini capek sekarang dikejar-kejar dunia. Yang tadinya dunia itu pergi seolah benci, aku kejar-kejar selalu pergi. Sekarang ya Rasul, aku bagaimana menyimpannya dunia di mana sama begitu? Ya Allah, sekarang saya capek ya. Maaf ya Rasulullah, sekarang saya capek. Menyimpannya harus di mana? Tapi kata Nabi tetap terus baca itu. Subhanallah bihamdi subhanallah bil adzim astagfir. Karena ini 2 bacaan ini Pak. Ini rahasianya 2 bacaan ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim. Ini kata Nabi, kalimatani habibatani fil lisan, sakilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. 2 kalimat tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim, itu kan enteng dalam lisan kan? Enteng nggak kita mengucapnya? Subhanallah bihamdi subhanallah. Enteng dalam lisan, tapi kata Nabi nanti sakilatani fil mizan. 2 kalimat ini akan memberatkan timbangan kita. Masya Allah, timbangan amal kita jadi berat dengan bacaan-bacaan itu. Dan 2 kalimat ini wahabibatan ilar rahman, Allah sangat suka, Allah sangat senang dengan 2 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Kata tadi disambung dengan istighfar. Masya Allah, itu dahsyat. Karena istighfar ini akan membuka segala kebaikan. Nah, jadi itulah ya Pak ya, mudah-mudahan ini. Jadi kita pulang bawa ilmu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu. Ya. Terutama ibu-ibu yang sedikit-sedikit saya punya utang, punya ini, punya mobil belum dibayar, ada cicilan motor, ada ini. Insya Allah Bu, dengan kita bersabar membaca kitab. Setelah kita mengerjakan itu, tawakal kepada Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa minta kepada Allah yang beda-beda. Jadi nanti ketika memberinya, waktunya, tempatnya, Allah yang mengatur. Bukan kita. Kita diperintahkan untuk meminta saja, ya, meminta berusaha, tapi yang memberinya, tempatnya di mana, waktunya kapan itu Allah. Alhamdulillah. Nah, kita dengan waktu ada 1 jam, 1 jam ini bapak-bapak sekolah ya sebulan sekali, tambah dari tambah.
ya. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu, kalau misalkan saya pingin lebih jelas, lebih lebih pingin bertemu, datang ke Batu Jajar. Di Batu Jajar di kampung Pak, depan Kopassus ada nanti jalan SMP di situ. Tanya pesantren Al-Amin. Ya, tanya Majelis Al-Amin atau tanya, maaf karena saya suka dipanggilnya Ustaz Amin, tanya Ustaz Amin. Ada. Tahu kan Pak? Kalau misalkan pengen lebih kita ngobrol, tapi mudah-mudahan dengan sebulan ini ya, sebulan sekali ini ya, sebulan sekali kita mudah-mudahan menjadikan pertemuan yang sangat indah, pertemuan yang jadi ibadah, pertemuan yang akan membawa kemajuan untuk anak-anak kita dan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.